Tes Pak Ustadz. Ya, bismillah. Suaranya masih kecil dari Pak Ustadz. Kecil ya. Bismillah. Baik Pak Ustadz. MC pagi ini bersama Pak Fahmi ya Pak Ustadz ya. Allah. Silakan Pak Assalamualaikum Fahmi. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, saya ulangi ya pada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jemaah kajian Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki hari ke-27 bulan Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita lewat ya bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Wido Supraha, mendalami akidah Islam bersama kitab Al-Lumah karya Imam Asy'ari. Baik, Pak Ustadz, kita mulai saja. Waktu kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bittahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di antara pelajaran pertama yang disampaikan Al-Qur'an kepada kita semuanya adalah pelajaran tentang iman, akidah. Dan iman ini yang kemudian ujungnya nanti adalah membuahkan akhlak yang terpuji. Makanya ada konstruksi bangunan iman, Islam, dan ihsan. Amalan batin, amalan zahir, dan melakukan amalan batin dan zahir itu dengan profesional, ihsan itu. Mereka yang mengawali pelajarannya dengan iman atau akidah atau tauhid, maka akan mendapati akhlak yang mulia. Karena kebaikan manusia itu dia harus punya alasan supaya lestari. Kalau dia sekedar baik karena tradisi, karena manusia, atau karena orang yang disegani, maka dia bersifat sementara. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwa iman yang paling sempurna itu ditunjukkan dengan akhlak yang semakin terpuji. Jadi ada korelasi yang kuat ketika kita mengkaji akidah itu pada kebagusan akhlak kita. Dan itulah di antara sedikit warisan Nabi SAW, ya, dan terus disempurnakan menjadi satu pengetahuan atau satu ilmu yang ditulis, ya. Selepas Nabi SAW, kita ketahui kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan, dimulai dari dinasti Umayyah
dengan sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai sahabat yang pertama. Dan pada saat itu kekuasaan umat Islam itu bisa meliputi sampai Afrika, seluruh Jaziratul Arab, bahkan hingga ke beberapa wilayah di Eropa, ya, termasuk Andalusia. Nah, kemudian masuk fase Abbasiyah. Nah, di fase Abbasiyah inilah mulai muncul tradisi pendidikan yang lebih konstruktif, ya, yang lebih formal. Mulai banyak tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah dan seterusnya, termasuk tentu yang terkenal adalah Baitul Hikmah di Baghdad. Terjadilah kemudian diskusi-diskusi yang semakin kompleks dan semakin tinggi. Di samping juga pencampuran aliran-aliran, ya, seperti Suryani, ya, Yunani dan seterusnya pun mulai masuk ke negeri-negeri Muslim, ya. Nah, di fase Abbasiyah ini, kemudian di fase ketika atmosfer intelektual itu bercampur dengan begitu banyak derasnya pemikiran-pemikiran asing, ya, dan kemudian muncul pula pemikiran seperti Mu'tazilah, ya, ada pemikiran Khawarij, Syiah, ya, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian muncul seorang pemikir, seorang tokoh, seorang pembaharu yang hari ini akhirnya kita menisbatkannya sebagai satu di antara para pemuka dalam masalah akidah dan yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliaulah yang akan kita kaji karyanya pagi ini, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir dia lahir sekitar 40 tahun sebelum 300 Hijriah. Ya, dalam konteks ini dia masih masuk dalam golongan ulama salaf. Ya, atau dalam Masehi itu dia lahir tahun 874, wafatnya tahun 936. Nah, disebut Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Sebenarnya namanya Ali, ya. Jadi Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr, tapi lebih dikenal sebagai Abul Hasan. Abul Hasan disebut Al-Asy'ari karena ini disebutkan pada kabilah Asy'ar, ya. Asy'ar ini nama seseorang di Qahtan yang kemudian nanti menjadi nama suku yang tinggal di Yaman, ya. Nah, dari suku Asy'ar ini lahirlah sahabat yang mulia yang kita kenal Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Kalau kita kenal Abu Musa Al-Asy'ari, ini keturunan daripada Asy'ar di Yaman itu. Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir dari keturunan Asy'ar ini, maka disebut Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian masa kecil Abul Hasan Al-Asy'ari ini seperti biasa kehidupan orang-orang yang soleh dulu, berada dalam bimbingan bunda dan ayahnya. Ayahnya terlibat dan mengarahkan, mendidik beliau hingga mendapatkan sanad hadis, ya, berguru kepada waktu itu muridnya dari Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Syekh Zakaria As-Saji, dan di antara guru hadis beliau yang terkenal seperti Abu Khalaf Al-Jahmi, Abu Sahal bin Sarah, Muhammad bin Yaqub Al-Muqri, dan Abdurrahman bin Khalaf Al-Basri, ya. Namun begitu, dalam ilmu kalam, Abul Hasan Al-Asy'ari belajar langsung kepada Abu Ali Al-Jubai, ini ayah tiri beliau, seorang tokoh ulama yang kebetulan bukan Ahlu Sunnah tapi Mu'tazilah, ya. Dan ini dicatat sejarah ini oleh Salahuddin As-Safadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Nah, pengaruh ilmu kalam Mu'tazilah inilah yang kemudian merasuki iman daripada Abul Hasan Al-Asy'ari hingga usia beliau 40 tahun. Ya. Namun suatu ketika di usia 40 tahun itu dia pernah menanyakan satu pertanyaan kritis yang membuat Al-Jubai waktu itu tidak mampu memberikan pertanyaan yang tidak mampu memberikan jawaban, ya, yang komprehensif. Yaitu dia bertanya, pertanyaannya adalah sederhana. Orang yang mati dalam keadaan taat itu bagaimana? Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan bermaksiat itu bagaimana? Nah, yang ketiga, anak kecil yang sudah mati itu juga bagaimana?
Kata Ali Al-Jubai, kata Abu Ali Al-Jubai disebutkan bahwa orang yang pertama yaitu yang mati dalam keadaan taat, maka dia pasti masuk surga. Sementara yang kedua yaitu orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, maka orang itu masuk neraka. Sementara anak yang mati dalam kondisi belum balik, masih kecil, dia tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka. Nah, ini kata Ali Al-Jubai. Maka kemudian dengan kekritisannya di usia 40 tahun itu, Imam Asy'ari mengatakan, jika orang yang mati dalam keadaan masih kecil, belum balik, kemudian dia menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa engkau tidak matikan aku dalam keadaan besar sehingga nanti aku bisa taat kepadamu masuk surga?" Ya, kemudian Abu Ali Al-Jubai mengatakan, Allah nanti akan menjawab, "Sungguh aku lebih tahu daripada engkau, karena jika engkau aku besarkan, maka engkau nanti malah bukan taat tapi malah bermaksiat kepada Allah. Maka aku wafatkan engkau di waktu kecil." Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi, tapi orang yang kedua yang mati dalam keadaan bermaksiat, bisa juga dia menggugat kepada Allah, "Kenapa engkau tidak matikan aku dalam keadaan kecil saja? Ya, sehingga aku dan para ahli neraka tidak masuk neraka." Ya. Nah, menjawab itu kemudian Abu Ali Al-Jubai akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan kemudian mengatakan, "Asy'ari, kamu ini sudah terlalu banyak bertanya masalah akidah ini," gitu ya. Nah, tentu jawaban itu tidak masuk dalam jiwa Al-Asy'ari dan dikisahkan bahwa kemudian Asy'ari 15 hari sejak saat itu menyendiri dan beliau menulis karya untuk merenungkan kembali pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, ya, sampai kemudian dia sadar bahwa ada persoalan besar dalam pemikiran Mu'tazilah ini. Dia pun akhirnya membuat jawaban-jawaban untuk mengembalikan wibawa ataupun otoritas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian dia bicara setelah 15 hari ke publik. Ya, dia katakan, "Aku 15 hari ini tidak bersama kalian karena aku menulis karya ya tentang bagaimana menjaga kita dari pemikiran Mu'tazilah." Maka sebagai isyaratnya saat itu dia lepas pakaian yang dia pakai, dia katakan, "Mulai hari ini saya lepaskan diri dari Mu'tazilah, ya, dan kemudian saya lepaskan juga pemikiran fenomenal dari Mu'tazilah, ya, yaitu Mu'tazilah itu punya pemikiran Al-Qur'an itu makhluk, ya. Maka sejak saat ini aku tidak lagi beriman bahwa Al-Qur'an itu makhluk, tapi sejak saat ini aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah." Ya, Al-Qur'an itu firman Allah sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, ya. Nah, kisah ini nanti bisa dibaca dalam karyanya Ibn Asakir dalam kitabnya berjudul Tabyin Kizab Al-Muftari, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, Imam Asy'ari ini karyanya luar biasa, ya. Cukup banyak, ya. Menurut Ibn Asakir, ya, beliau ini punya 90 karya. Ya, punya 90 karya. Ya, sebagian ulama mengatakan 55 karya, ya, seperti Ibn Hazm, Ibn Katsir itu bilang enggak, beliau cuma punya karya 55. Tapi ada juga ulama Syafi'i, Tajuddin As-Subki mengatakan setahu kami beliau cuma punya 21 karya. Tapi saat ini yang sampai kepada kita dari karya beliau sebenarnya hanya 8. Ya, di antaranya adalah kitab Al-Lumah ini. Ya, kitab Al-Lumah, kitab yang akan kita kaji dan kita ambil poin-poin pentingnya, ya. Dan dalam kenapa kajian Al-Lumah ini penting bagi kita, ya, untuk kemudian meneguhkan kembali pondasi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang kemudian dengan bahasa-bahasa lugas langsung ditulis oleh orang yang pernah membela Mu'tazilah yang dikenal dengan logika rasionya, ya, dan kemudian mudah-mudahan mengokohkan kita, ya. Baik, seperti apa poin-poin yang bisa kita ambil dari beliau, ya. Yang pertama adalah kita buatkan ininya. Jadi dalam kitab Al-Lumah ini perbincangan khusus tentang iman, ya. Ya, dan itu dinarasikan dengan logis oleh beliau, ya. Yang pertama adalah mulai dari pertanyaan paling sederhana. Benarkah Allah yang Maha menciptakan? Atau benarkah Dia itu Sang Pencipta? Nah, kata
Asy'ari, ya engkau lihat ya wujudmu sendiri ya begitu sempurna. Tadinya cuma bentuk nutfah mani, kemudian berubah jadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging dengan darah, kemudian berubah menjadi daging dengan darah dan tulang. Ya. Jadi bagaimana mungkin terjadi perubahan dalam dirimu ya sementara engkau tidak bisa mengubah dirimu sendiri. Nah, siapa yang mengubah itu? Tentunya Allah yang Maha menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam masalah ini dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 58. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Ya, maka apakah engkau perhatikan tentang nutfah yang engkau pancarkan? Sebenarnya engkau yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Nah, ini kemudian ayat-ayat yang mengajak kepada kita berpikir, ya siapa yang menciptakan kita sebenarnya? Ya, seandainya nutfah itu engkau bisa kelola, ingin bentuk wajah seperti apa, ya ingin berapa lama lahir dan seterusnya, engkaulah pencipta. Tetapi faktanya engkau tidak bisa melakukan itu. Maka pertanyaanmu itu sudah bisa dijawab, kata beliau. Nah, kemudian manusia menua tanpa bisa ditahan. Engkau bisa nggak menahan sifat tua itu? Ya, nah tidak bisanya kita menahan sifat tua, ya menunjukkan bahwa dalam dunia ini ada zat yang mengubah, ada zat yang mengatur, ya. Dan karena itu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21, Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga pada dirimu sendiri, maka apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering disebutkan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, ini ungkapan ya, barang siapa yang kemudian dia kenal dirinya, maka akan kenal Rabb. Nah, ini di antara dalil-dalilnya adalah itu dilipat. Ketika kita melihat bagaimana pakai yang itu yang bersih, jangan yang itu. Kita ya sesuatu yang berada di luar kendali kita, padahal kita berada padanya. Kita ini berada pada jasad ini, tapi kita tidak bisa mengendalikan jasad ini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita, sekaligus merawat kita, sekaligus menjaga kita, dan memberikan ketetapannya untuk kita. Nah, ini hal yang pertama yang kemudian beliau sampaikan kepada kita tentang masalah ini. Ya, dan ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan jasad kita, ketika kita memperhatikan pertumbuhan diri kita, menunjukkan bahwa kita ini menyadari bahwa kita punya sifat kelemahan, dan kelemahan ini mendorong pada kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kenapa disebutkan bahwa kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Dalam kondisi butuh Allah, dalam kondisi bertauhid. Hanya saja tauhid itu kemudian dilemahkan. Kenapa? Karena ayahnya. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ayahnya yang kemudian membuat orang itu kemudian mulai berkurang ketauhidannya, bahkan kemudian melupakan ketauhidannya. Nah, karena itu sadarilah terus bahwa manusia itu butuh Allah. Ketika dia sudah besar belajar Al-Quran, justru Allah mengingatkan kepada kita, antumul fuqara'u ilallah. Ya, engkau itu fakir kepada Allah. Ya, fakir dalam Al-Quran ada dua. Fakir dalam kondisi miskin, tapi fuqara di sini maksudnya bukan dia miskin, tapi fakir di sini adalah bahwa dia butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru seorang beriman itu harus meneguhkan, saya ini fakir, ya, dalam pengertian aku ini al-fakir ilallah, aku ini butuh Allah. Nah, ini sama dengan miskin. Miskin itu dalam Al-Quran juga bermakna orang yang berkekurangan, tapi ada orang kaya selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Nah, orang ini juga bisa disebut sebagai miskin, gitu ya. Nah, ini hal yang pertama. Nah, berikutnya, kalau pertanyaannya adalah, kalau gitu mengapa Allah tidak sama dengan makhluk? Ya.
Eh, Mengapa Allah menjadikan sesuatu yang tidak sama dengan makhluk manapun? Nah, jawabannya adalah ya jika Allah serupa dengan makhluk, berarti status kebaruan Allah sama seperti makhluk dan berarti Allah menyerupai makhluk dalam segala sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan misalkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang seperti Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di dalam Quran surat Al-Ikhlas telah ditegaskan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sekufu dengan dia, yang setara, yang sama dengan dia. Nah, artinya apa yang kita pandang hari ini dalam cita rasa makhluk tidak bisa kita sematkan kepada Allah. Sesuatu yang Allah mustahil punya sifat tersebut, ya maka juga tidak bisa kita sematkan kepadanya. Ya, misalkan bahwa Allah itu la sinatu wala naum, ya dia tidak mengantuk, tidak juga tidur. Karena kalau Allah mengantuk dan Allah tidur, berarti Allah punya kelemahan. Padahal kelemahan itu bukan sifat Allah. Sementara ngerasa ngantuk dan tertidur akan membuat Allah tidak mengetahui. Pada Allah maha mengetahui. Nah, siapa yang bisa mengantuk dan tidur? Makhluknya. Nah, karena itu Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Makhluk dia berada di satu titik dan bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Titik itu tempat, ya. Dan makhluk itu bertempat. Nah, sementara ketika makhluk itu bertempat, maka makhluk itu berarah. Nah, ketika makhluk itu berarah dan bertempat, berarti makhluk itu berjarak. Maka ini sifat makhluk. Nah, kalau ini disematkan kepada Allah, bahwa Allah bertempat, Allah berarah, dan kemudian Allah berjarak pada akhirnya, maka berarti kita menyematkan sifat makhluk kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanahu amma yasifun. Maha suci Allah dari yang sering mereka sifatkan. Nah, ini kajian substantif paling dasar yang memberikan pegangan kepada kita untuk tidak menyamakan Al-Qur'an dengan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, karena makhluk itu dia memiliki kelemahan dan memiliki keterbatasan. Sementara Allah mustahil memiliki sifat kelemahan dan sifat keterbatasan. Kemudian, benarkah Allah itu hanya satu? Ya. Jangan-jangan dia ada dua. Nah, kata Asy'ari, kalau Allah itu ada dua, berarti ada dua yang membuat alam semesta ini. Nah, kalau dua pembuat ada, ini tidak mungkin dapat berkoordinasi dalam mengatur segala sesuatu. Contoh, ya jika satu Tuhan ingin mematikan makhluk, sementara Tuhan yang lain menghidupkan makhluk, maka ini tidak akan terjadi. Kenapa? Berarti ada satu keinginan dari salah satu Tuhan yang mungkin tidak terjadi. Katakan satu ingin mematikan makhluk, satu ingin menghidupkan makhluk. Nah, kemudian ternyata yang menang adalah yang menghidupkan makhluk. Berarti ada Tuhan yang gagal untuk mematikan makhluk. Nah, tidak tercapainya kehendak, keinginan, atau kemauan dari Allah, tidak tercapainya itu menunjukkan kelemahan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mungkin memiliki sifat kelemahan. Nah, karena itu misalkan beliau mengangkat Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Ya, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ya. Kalaulah ya ada langit dan bumi itu ada alihah. Alihah ini jamaknya ilah. Kalaulah di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, tentu sudah hancur ini langit dan bumi ini. Kenapa? Ya karena akan terjadi logika tadi. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, ya Rabbnya arsy, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa argumentasi masalah ketauhidan itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, dan ahli kalam di masa lalu itu menguasai Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Mereka hafal As-Sunnah. Ya, dan mereka mampu membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan argumentasi yang kokoh, ya, yang kuat, sehingga kemudian
orang lain sulit untuk mengalahkannya. Nah, dialog-dialog seperti ini menurut hemat kami sangat kontekstual ya hari ini. Dan ini bisa menjadi bahan bagi para orang tua untuk mendiskusikan kepada anak-anak. Kenapa? Dengan sedikitnya pelajaran akidah di bumi Indonesia ini secara formal, ini akan membuat potensi ateisme dan sekularisme itu membesar. Dan hari ini saja kita sudah temukan cukup mulai banyak ya kelompok-kelompok pemuda yang membuat grup-grup ateisme. Ya, grup-grup minimal kalau dia tidak ateisme, minimal grup-grup kebebasan beragama atau kebenaran ada pada semua agama. Ya. Dan mulai muncul orang-orang yang masih percaya pada Tuhan tapi tidak mau bertuhan, dalam pengertian tidak mau berkitab suci, tidak mau diatur oleh Tuhan. Ini yang sering disebut sebagai theistic agnostik ya. Jadi mereka percaya kepada Tuhan tapi tidak mau diatur oleh Tuhan gitu ya. Nah karena itu coba kalau misalkan dari 92 peserta pagi ini mendiskusikan ini kepada anak-anaknya, mendiskusi kepada sahabat-sahabatnya. Dan itulah cara kita beragama, melihat warisan-warisan para ulama ya. Tentu memang situasi kita di Indonesia tidak seberat di masa Al-Asy'ari ya. Masa Al-Asy'ari itu lebih berat dari masa kita dalam konteks pemikiran akidah. Kenapa? Karena orang-orangnya lebih cerdas. Ya, orang-orang yang mendebat Ahlussunnah itu juga pakar Quran dan pakar sunnah waktu itu. Ya, Al-Quran dan hadis itu ada di kepala mereka. Mu'tazilah itu orang-orang cerdas. Ya, berbeda dengan orang-orang hari ini yang ingin berbeda tapi tidak paham Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu mengambil faedah dari mereka itu kita akan mendapatkan pelajaran yang besar. Ya, baik. Berikutnya, bisakah makhluk hidup itu kembali hidup? Ya. Apa dalil yang bisa menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bisa kembali hidup? Nah, maka disebutkan oleh Asy'ari, Allah itu telah menciptakan makhluk dari awal tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, tentu Allah lebih mudah lagi, lebih sanggup lagi untuk menciptakan makhluk yang sudah mati dalam bentuk barunya kembali. Ya, jadi menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya saja Allah telah tetapkan. Bahkan dari 274 juta penduduk Indonesia tidak ada yang mirip sama sekali. Ya, belum lagi kita bicara puluhan miliar penduduk dunia ini tidak ada yang mirip. Ya kan? Kalau sekarang mungkin 6 miliar atau 7 miliar dan zaman tidak ada yang mirip. Nah, kalau itu saja Allah sanggup, maka Allah lebih sanggup lagi untuk menciptakan ya yang relatif tidak lebih berat daripada penciptaan yang awal. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat dalam rangkaian Quran surat Yasin nih, bagi yang sering membaca Yasin, adakah kita sering mentadaburi bacaan kita itu? Coba ditadaburi ayat 78, 79, 80, 81. Ya, di ayat 78 79 misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Ya. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ya, Allah lah yang dia membuat perumpamaan bagi kami ya, dan dia melupakan kepada kejadiannya. Dan kemudian dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Nah, wahai Muhammad, ajarkan. Ya, ajarkan. Ya, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Ya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. Jadi wahai Muhammad, ajarkan kepada mereka, ya, dia akan dihidupkan oleh Rabb yang dulu menciptakan dia pertama kali, dan Allah Maha mengetahui bagi segala makhluk. Ya. Jadi Allah menjadikan justru dunia ini menjadi dalil yang menunjukkan nanti akan ada kehidupan akhirat. Artinya apa? Menciptakan yang awal ini saja mudah, apalagi yang akhir. Ya. Karena kehidupan dunia hakikatnya juga adalah sebagaimana kehidupan nanti di akhirat. Allah menciptakan kehidupan di dunia dan Allah menciptakan kehidupan di akhirat. Ya. Nah karena itu kemudian juga menarik ketika di ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala katakan, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Bagaimana Allah telah menjadikan untukmu api dari kayu yang
hijau, artinya api dari kayu yang lembab, yang basah, ya. Fa idza antum minhu tuqidun, ya. Yang tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu, ya. Jadi artinya menyalakan saja, membuat kalian bisa menyalakan itu saja, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di ayat 81-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, ya. Tidakkah Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur? Ya, benar, Allah itu berkuasa, ya. Allah itu berkuasa. Bala wa huwal khallaq, Allah itu mampu menciptakan kembali, al-alim, ya, dan dia adalah maha mengetahui. Nah, inilah menunjukkan hujjah, dia analisis, ya, bahwa kemudian Allah mampu menciptakan itu semuanya. Ya, sebagaimana nanti bisa dilihat dalam Quran surat Ar-Rum, ayat 11, ayat ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allahu yabda'ul khalq tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari awal, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan nanti setelah itu engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menghidupkan kembali itu wa huwa ahwanu alaih, yaitu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali itu. Nah, karena itu kemudian pertanyaan mereka tentang apakah mampu untuk menghidupkan kembali, nah, itu pun sudah dijawab secara lugas oleh Imam Asy'ari. Nah, berikutnya, benarkah Allah itu maha mengetahui? Nah, tentu kita bisa melihat dari mana, kata Asy'ari. Lihat, manusia itu punya banyak hikmah yang ada dalam dirinya. Dilihat juga bahwa kosmos, penciptaan alam semesta ini, ada matahari, bulan, dan bintang. Mereka bergerak pada jalur edarnya. Ya, mereka bergerak secara teratur, ya, sehingga kemudian bermanfaat. Nah, ini fakta-fakta, baik fakta dirimu dan fakta di mana alam semesta engkau berada. Ini menegaskan Allah maha mengetahui, dan sekaligus menegaskan mustahil Allah tidak mengetahui. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui bulan yang beredar pada tempatnya? Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui hikmah yang keluar dari diri manusia? Ya, nah tentu mustahil Allah tidak mengetahui itu. Ya, karena kalau Allah tidak mengetahui berarti Allah memiliki kelemahan. Ya, sementara Allah mengetahui apapun yang ada dalam jiwa kita. Nah ini kasus yang kemudian juga menjadi strategis, ya, dibela di masa itu, yaitu ketika Mu'tazilah, ya, paham yang beliau pelajari dari Ali Al-Jubai cukup lama, hingga 40 tahun itu, di antara produk pemikiran Mu'tazilah itu adalah Al-Quran itu makhluk, ya. Sehingga kemudian orang-orang Mu'tazilah bertanya, mengapa Al-Quran bukan makhluk? Kan Allah itu mutakallim, ya. Allah punya sifat mutakallim. Kenapa Allah itu kenapa Al-Quran itu bukan makhluk? Nah, disebutkan oleh disebutkan oleh Imam Asy'ari, jika Al-Quran itu makhluk, ya, tentu Allah akan berkata kepada Al-Quran, kun, ya, kun, jadilah, maka jadilah itu. Ya, tetapi kemudian Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Mustahil firmannya itu menjadi objek bagi kata-katanya. Karena kalau Al-Quran itu menjadi objek kata-katanya, maka akan menyebabkan muncul kata-kata kedua, kata-kata ketiga, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepada jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ya, seandainya Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran itu bisa berubah. Al-Quran itu bisa diubah dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian perbincangan tentang ini, ya Allah mutakallim, Allah berbicara. Tetapi berbicaranya Allah bukan kemudian dipahami bahwa
Allah itu memiliki pita suara, memiliki rongga ya, suara dan memiliki nada. Tidak seperti itu. Karena kalau kita buat seperti itu, maka berarti Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Dan kalau Allah itu tidak mutakallim, berarti Allah itu bisu, dan Allah mustahil memiliki sifat bisu. Nah, karena itulah kemudian mutakalimnya Allah ya adalah sifatnya, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, tetapi tidak berkata-kata seperti berkata-katanya manusia. Berikutnya, benarkah makhluk dapat melihat Allah kelak? Nah, ini terkait tentang ru'yah. Ya. Benarkah kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait masalah ru'yah, melihat ya. Nah, menurut Asy'ari bahwa Allah itu dapat dilihat dengan menggunakan mata. Ya. Kenapa? Dalam hal ini secara jelas disebutkan dalam Quran surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 22 hingga 23, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, ila rabbiha nadhirah. Di sini ada kalimat nazar ya, melihat. Ya, yaitu wajah orang-orang beriman pada hari itu ya berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah, bahagia, berseri-seri pada saat itu. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita diperlihatkan sesuatu yang selama ini membuat kita percaya padahal kita tidak melihatnya secara empirik. Ya. Padahal dia ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka di antara kebahagiaan terbesar itu adalah ketika apa yang empirik ini semuanya hancur, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tersisalah tinggal wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Tapi bukankah kata nazara itu, kata mereka, juga ada di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 17 ketika berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, mengapa mereka tidak yanzuruna, mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan. Nah, ini pun kemudian dijawab oleh Asy'ari bahwa afala yanzuruna ilal ibili itu kalimat yanzuruna di dunia ya. Nah, jadi memang di afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, ini melihat sesuatu yang ada di dunia. Ya. Dan akhirat bukan tempat mengambil iktibar. Jadi kalau afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya maksudnya begini, kenapa engkau tidak mengambil pelajaran? Mengapa unta itu, bagaimana unta itu diciptakan? Nah, itu dunia itu tempat kita mengambil pelajaran. Inna fi dzalika la ibrah. Inna fi dzalika la ayah. Nah, sementara kalau yanzuruna ya bersanding dengan apa yang terjadi di akhirat. Akhirat itu bukan tempat mengambil iktibar, bukan tempat mengambil pelajaran. Ya, nah karena itu ketika Allah menegaskan bahwa di akhirat itu manusia melihat, maka kalimat melihat di sana tidak bisa ditafsirkan lain kecuali Allah melihat, kecuali Allah dilihat. Dibuka tabir wajah Allah Subhanahu wa taala dan manusia melihat. Tetapi apakah manusia melihat seperti kita melihat sesuatu hari ini? Yang dia ada jarak, ada tempat dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti menjadi diskusi. Ya, seandainya kemudian Allah bisa dilihat seperti melihat wujud makhluk, maka Allah sama dengan makhluk. Nah, karena itu kemudian melihat di sana adalah melihat sesuatu yang memahamkan manusia, baik mata zahirnya maupun mata batin. Ya, dan kalimat melihat di sini ketika disebutkan kata nazira itu bersambung dengan wujud, menunjukkan melihatnya dengan wajah. Dan wajahnya dan wajah-wajah manusia waktu itu bahagia melihat itu semuanya. Ya. Nah kalimat ini kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, termasuk misalkan kalimat yang lain ya, seperti misalkan bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam Quran surat Al-An'am misalkan surat ke-6 ayat 103 Allah katakan la tudrikuhul absar
Ya, Allah itu tidak terlihat oleh absar, oleh mata. Nah, maka kata Al-Ghazali, ayat ini Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 103. Ini ayat di dunia. La tudrikuhul absar. Allah tidak terlihat di dunia. Ini ayat di dunia. Ya, dan ayat ini tidak berlaku di akhirat. Ya. Dan karena itu kemudian kita harus melihat ayat itu dalam konteksnya. Apakah ayat itu dalam konteks dunia ataukah dia dalam konteks di akhirat. Nah, ini sama juga dengan kalimat misalkan disebutkan Allah mengatakan sholatlah kalian kepadaku, ya, dan sembahlah aku. Nah, ini bukan menyebutkan bahwa yang Allah maksud adalah dia melihat kepada kita, atau misalkan ketika hadis Nabi mengatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah maka Allah pasti melihat kalian. Ini menegaskan bahwa manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, tetapi Allah melihat kita, itu satu keyakinan. Makanya muncul muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mata zahir kita hari ini di dunia tidak mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, inilah diantara awalan pendahuluan daripada diskusi akidah yang ada dalam kitab Al-Lumah ini, yang baik sekali bagi Bapak Ibu untuk mengkajinya lebih lanjut sehingga memberikan penguatan dan pemahaman yang lebih mendalam dalam akidah kita, sekaligus memberikan bimbingan kepada kita bagaimana mendakwahkan agama ini, sekaligus menjaga akidah ini daripada penyimpangan, dan tentunya membimbing murid-murid kita, baik anak-anak kita, murid-murid biologis kita, dan murid-murid ideologis kita, ya, sehingga mereka menjadi lebih kokoh. Baik, saya cukupkan dulu sampai slide ini. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti akan ada pengembangan-pengembangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, materi yang sangat menggugah ya. Jadi pengen langsung beli bukunya nih Pak Ustadz. Ya. Kitab Al-Lumah ya. Banyak sekali pernyataan mendasar tentang akidah, tentang iman kita yang mampu dijawab di buku ini. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz, kita urutin aja Pak Ustadz ya. Yang pertama ini mengenai apakah Allah bisa dilihat. Kalau di akhirat tadi udah dibilangkan ya bisa dengan mata. Kalau di bumi, di dunia tidak. Ada yang tanya bagaimana benarnya melihatnya Nabi Musa kepada Allah di Gunung Tursina, ataupun Nabi Muhammad melihat Allah ketika Mi'raj. Bagaimana? Jadi pertanyaannya bagaimana sebenarnya mungkin ini peristiwa melihatnya Nabi Musa kepada Allah di Gunung Tursina, ataupun Nabi Muhammad melihat Allah ketika Mi'raj. Ya. Jadi memang ada 3 manusia dalam sejarah ini yang melihat Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'rajnya. Ya, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ya begitu dekat. Nah, tetapi bagaimana wujud Allah? Nah, ini yang kemudian kita hendaknya perlu berhati-hati. Ya, ketika para nabi melihat Allah, jangan dikonotasikan dengan manusia melihat wujud tertentu. Ya, karena ketika kita melihat menegaskan Allah wujud tertentu, maka dia menjadi sifat makhluk. Nah, subhanahu amma yasifun. Ya, Allah terlepas dari apa-apa yang kita sifatkan. Maka karena itu dalam kitab ini juga dibahas betul nanti tentang 3 manusia ini, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW yang melihat mereka. Ya, dan artinya manusia itu bisa melihat sesuatu dan dia paham itu Allah. Ya, nah dan itu masuk dalam pemahaman jiwa. Nah, karena itu melihatnya manusia tidak sama dengan melihatnya makhluk, atau dilihatnya Allah tidak sama dengan
dilihatnya makhluk. Ya. Saya kira demikian, Allah alam. Masih Ustaz. Nah ini ada pertanyaan yang lumayan kritis. Kenapa Allah menciptakan jin, manusia, dan malaikat dari hal yang berbeda? Ya, jadi dengan perbedaan itu menghasilkan pemikiran jin yang iri, terus kufur. Nah, apa sebenarnya tujuan Allah? Allah itu kan tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kenapa tetap Allah menciptakan manusia dari zat yang berbeda? Ustaz, Iya. bagaimana menjawab begitu? Jadi penciptaan ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Allah yang telah menciptakan alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah jadi Allah telah menuliskan penciptaannya dan bagaimana akhir dari semua penciptaannya 50.000 tahun oleh Al-Qalam sebagai makhluk pertama yang dia ciptakan itu. Maka Allah punya kehendak, punya iradah untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Jadi semuanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama nanti dengan pertanyaan kenapa Allah tidak ciptakan semua manusia ini beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini masuk pada iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak. Nah, seandainya Allah tidak punya kehendak, itu sifat yang mustahil. Nah, padahal Allah menegaskan dirinya punya kehendak. Ya, jadi dia bagian daripada sifat Allah bahwa Allah punya kehendak untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan ilmu. Nah, karena itu manusia hanya mengetahui sedikit tentang mengapa Allah menciptakan itu dengan apa yang kita pahami sekarang. Ya. Saya kira demikian. Allah. Mungkin sehingga manusia itu sifatnya hanya taat saja Pak Ustadz ya terhadap perintah dan larangan mungkin Pak Ustadz ya. Siapa? Manusia? Ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu ya bukan suatu hal yang perlu ditanyakan, tetapi manusia itu karena Allah sudah menciptakan, ya kita tugasnya hanya taat saja mungkin gitu Ustaz ya. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan tentunya. Dan tujuan itu sendiri kan bagian daripada kehendak. Ya, misalkan Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifatun fil ardi. Ya, kenapa perlu ada bumi? Kenapa tidak langsung Allah masukkan kepada akhirat? Nah, ini namanya bagian daripada iradah. Ya, iradah kehendak Allah. Karena itulah kemudian manusia itu harus menyadari dirinya sebagai murid. Murid itu artinya kata Imam Al-Qushairi, murid itu adalah orang yang punya kehendak yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyadari bahwa Allah punya kehendak. Berarti kita menyadari bahwa kehendak Allah manusia akan kembali kepadanya. Karena dunia ini bersifat fana. Nah, ketika orang menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah karena dunia ini bersifat fana, maka dia akan punya kehendak kuat untuk bertemu Allah dalam kondisi bisa mempertanggungjawabkan seluruh urusannya dan tidak menjadi manusia yang menyesal. Nah, karena itulah kemudian tugas manusia adalah menjaga kehendak kuatnya itu untuk dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tadi wujuhu yauma idzin nadhirah. Itu kan itu kehendak kita. Irodahnya manusia adalah kita ingin punya wajah yang nanti sumringah. Wujuhu yauma idzin nadhirah, ketika ila rabbiha nazirah. Ketika dia nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Nah, ada yang tanya juga Pak Ustadz, nanti di akhirat apakah yang dapat melihat Allah hanya penduduk surga Firdaus? Bagaimana surga yang di bawah-bawahnya? Kalimat apakah yang bisa melihat Allah hanya di surga Firdaus? Maka ini tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalil yang membatasi bahwa hanya ada di surga Firdaus. Hanya ada dalil bahwa manusia itu kalau berdoa jangan minta yang biasa-biasa. Mintalah yang tinggi dengan penuh keyakinan. Maka kata Nabi, kalau engkau berdoa, berdoalah dengan meminta surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Ya. Tetapi tidak ada dalil yang menegaskan bahwa manusia itu hanya dibatasi pada surga Firdaus saja yang dapat melihat Allah. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan anak saya yang umur 5 tahun nih. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Jadi beliau ingin tahu pendapat Imam Asy'ari
dengan pertanyaan di manakah Allah. Kalau anak saya pernah tanya sama saya tuh, ayah, Allah itu di atas ya. Saya agak bengong juga tuh menjawabnya. Karena kan sebenarnya Allah di mana-mana gitu. Cuma menjelaskannya aja. Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 186 dari surat Al-Baqarah yang juga walhamdulillah sebagai rangkaian daripada ayat-ayat Ramadan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku dekat. Ya, jadi aina Allah, di mana Allah? Allah itu dekat. Ya. Dan untuk lebih mengilustrasikan dekatnya Allah, Allah itu akrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, bahkan Nabi mengatakan seandainya ada tunggangan, engkau naik tunggangan, maka antara urat leher tungganganmu dengan urat lehermu masih lebih dekat urat lehermu. Nah, itu menunjukkan ilustrasi-ilustrasi yang menegaskan bahwa kemahabesaran Allah itu membuat dia maha mengetahui. Baik yang kita tampakkan maupun yang tidak kita tampakkan, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui itu semua. Nah, tentu apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pertama, bukan sesuatu yang abstrak, tergantung nanti usia anak ya. Ketika anak-anak usia dini dan usia dasar, maka yang perlu ditanamkan adalah kecintaan dia kepada Allah. Bukan memperkenalkan wujud Allah ya, dalam pengertian bukan perbincangan tentang Allah yang masih abstrak bagi alam pikir mereka, tetapi banyak mengulang-ulang Allah ya, banyak merasakan kebesaran Allah, banyak mensyukuri nikmat Allah. Inilah pelajaran-pelajaran di masa itu. Makanya ada seorang ulama dulu ketika masih kecil ya, dia cerita yang membuat dirinya terus mencintai Allah adalah ketika pamannya yang ulama itu kemudian menemui anak ini ya, waktu itu usia masih 3 tahun ya, kata beliau, dan dia dialog paman ini kepada anak ini, engkau itu ingin nggak bertambah cinta kepada cinta Allah? Oh iya, saya mau. Oke, kalau engkau mau bertambah cinta kepada Allah, sebelum tidur engkau baca ya ini 7 kali. Ya, apa yang dibaca? Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah itu bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihat. Itu diulang 7 kali. Nah, kalau kita orang Indonesia kira-kira pakai bahasa Indonesia, sehingga dia terpatri dalam jiwa. Nah, ketika setelah seminggu dilakukan, ketemu lagi sama pamannya. Ya, kata pamannya, apakah engkau sudah melakukan? Oh sudah. Bagaimana perasaanmu? Aku menjadi tambah cinta kepada Allah. Nah, sekarang engkau tambahkan jadi 30 kali. Ya, diulangi lagi 30 kali. Nah, itu satu tarbiyah ya, satu pembiasaan dengan mengulang-ulang sesuatu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau dia sudah masuk pada level menengah, level tinggi, maka ketika ditanya terkait Allah Subhanahu wa taala di mana dia, maka mulai kita masuk pada pelajaran-pelajaran yang hari ini kita sampaikan, bahwa Allah itu tidak seperti makhluk. Ya, kita tidak mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu berarah, Allah itu berjarak. Nah, kalau kita lakukan itu, logikamu akan mengatakan bahwa dia sama seperti makhluk. Padahal mustahil Allah punya sifat seperti makhluk. Allah tidak membutuhkan tempat, karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk. Ya, dan karena itu kemudian Allah itu berada pada ketinggiannya. Makanya ketika Allah mengatakan Allah itu istiwa alal arsy, nah itu dalam terjemahan Al-Quran kan Allah bersemayam di arsy. Nah, karena diterjemahkan bersemayam di arsy, akhirnya kita menganalogikannya dengan ya seperti kalimat jenazah disemayamkan di rumah duka. Nah, kan kira-kira gitu. Padahal kalimat bersemayam dengan istiwa itu artinya kalimat istiwa dengan semayam yang difahami oleh kita itu kan berbeda, karena bersemayam dalam konteks bahasa Indonesia itu bertempat. Maka nanti dalam terjemahan Al-Quran yang terbaru tahun 2019 yang sekarang belum dikeluarkan karena masih uji publik, ya kemungkinan besar nanti istiwa itu tidak akan diterjemahkan menjadi disemayamkan. Mungkin dia akan tetap pada Allah istiwa di arsy. Karena makna istiwa itu ulama salafus saleh juga tidak pernah menerjemahkan sebagai Allah bertempat, tapi lebih bermakna pada
al-ulu wal irtifa. Allah itu berada pada ketinggian. Nah, kebetulan kalau kita bisa bicara tinggi, kiblatnya tinggi itu kan di atas. Nah, kira-kira begitu. Makanya kenapa orang berdoa menengadah ke langit? Karena langit itu menunjukkan ketinggian. Makanya kiblatud doa as-sama, tapi kiblatus shalah Ka'bah gitu ya. Ada demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Pak Ustadz, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Hindun juga yang pertanyaan tentang ars. Ini ada yang mau tanya langsung Pak Sidik Pramana. Silakan Pak Sidik. Halo. Pak Sidik, angkat tangan, mau tanya? Oke, sambil kita tunggu. Kita ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana caranya mengajak kembali sahadat yang ateis. Apakah saja karena Allah yang memberikan hidayah, kan? Atau diingatkan terus-menerus, Pak Ustaz? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Fussilat ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Apa yang terbaik bagi manusia itu selain dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mengajak manusia. Karena ateis itu berbuat zalim. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi terzalimi dan berbuat zalim. Maka kalau orang berateis berarti dia sedang berbuat zalim. Maka bantulah dia dengan penuh cinta, dengan hikmah, dengan basirah ya. Dengan cara apa? Dengan menjadi teman dialog yang baik. Bukan justifikasi. Ya. Manusia itu nggak suka dijustifikasi. Ya. Manusia itu nggak suka dikatakan, kamu kafir, kamu sesat. Nah, itu akan sudah berhenti perbincangan. Ya. Karena itu jadilah teman yang baik dalam diskusi dan bawa ranah pemikirannya kepada logika-logika. Ya. Karena itulah Islam itu tidak menghilangkan logika. Makanya 49 kali kata akal itu terulang dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja, memainkan. Ya. 24 kali afala ta'qilun, 22 kali afala ya'qilun, sisanya min ba'di ma aqaluh ya'qilu na'qilu. Ya, menunjukkan manusia itu diajak untuk berpikir, tapi berpikir dengan bimbingan wahyu Allah. Itulah yang disebut sebagai fi zilalil Quran itu. Sehingga manusia mulai terbawa dengan alam framework, dengan kerangka berpikirnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perangkap pemikiran spekulasi filosofis manusia. Ya, jadi jangan batasi dengan mengikuti kerangka berpikir manusia, karena manusia punya keterbatasan experience, pengalaman. Tapi gunakanlah framework Al-Quran yang mencerahkan. Nah, tugas kita adalah memberikan framework itu kepada orang-orang ateis. Ya, meskipun akhirnya mereka tidak berubah, nggak ada masalah. Karena Allah menilai proses kita. Allah memberikan pahala itu pada proses kita. Maka tidak cukup dengan doa. Karena doa itu di awal ikhtiar, di tengah ikhtiar, dan selepas ikhtiar. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ini kita juga sudah mau masuk masa-masa akhir ya, waktu kita bertemu. Ada yang tanya Pak Ustadz, ini kajian rutinnya ada di mana ya? Kalau mau ada yang join rutin Di Masjid Ar-Raudhah ini. sebulan sekali. Lu panis ya, di Ar-Raudhah panis. Nggak ada Pak Ustadz kalau ada yang mau join di tempat lain. Ya, bisa gabung di grup channel kita. Nanti informasi-informasi saya selalu sampaikan, misalkan ini kan sesi 1, atau misalkan saya menyampaikan materi seperti ini di tempat yang lain tapi sesi 2. Nah gitu, jadi kalau antum sudah ikut sesi 1, mungkin antum bisa ikut sesi 2, mungkin ada di tempat lain dan seterusnya. Atau kalau antum nggak bisa ikut di Raudhah, bisa lihat nanti di yang lain. Nah itu nanti bisa gabung di di channel WhatsApp kami. Atau kalau ternyata nggak bisa ikut, terkadang ada rekamannya itu biasanya kita arsipkan di Google Classroom. Nah, maka silakan bergabung di Google Classroom, karena di situ ada sebagian slide kami dan juga ada rekaman-rekaman video yang ada gitu ya.
Untuk grup WhatsApp-nya ada di layar, dan untuk Google Classroom-nya nanti juga ada di layar. Maksudnya di kolom chat ya. Ustadz, sebenarnya ada 2 sisa pertanyaan, mau kita jawab apa mau disudahi Pak Ustadz? Iya, monggo. Yang saya Oke. tadi Oh, Pak Sidik nih. Ya, monggo Pak Sidik. Silakan Pak Sidik. awan Ustaz, tadi saya agak terlambat, tapi saya tertarik dengan bukunya itu, dapatkan bukunya itu gimana tuh? Ya, bagus sekali ya. Bukunya ada di internet, Pak, cari PDF ya, Al-Luma, maksudnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya ada di nama-nama marketplace yang ada di Google itu, Pak. Nanti diantarkan ke rumah itu. Oh, berarti bebas saja ya Pak Ustadz ya. gitu ya. Oh, Ya. karena itu bisa menarik sekali nih tadi yang disampaikan. Cuma saya agak ketinggalan, jadi pengen punya. Ya, menarik karena memang begini, Pak. Ini kenapa saya ketika ditanya Rodo, bahas apa nih tema kali ini? Karena kita ini berada pada masa di mana gelombang besar pemikiran akidah itu justru sekarang jarang dibahas. Akhirnya mulai muncul pemikiran-pemikiran sedikit yang sering membuat rumit di masyarakat. Ya, kenapa? Karena mereka meniadakan apa-apa yang seharusnya kita pelajari. Jadi pemikiran Asy'ari, jadi begini, Asy'ari ini 1 dari 3 imam dalam masalah akidah. Sama dengan mazhab fikih ya. Mazhab fikih itu dulu ada 13, sekarang sisa 4. Nah, yang mana dari 4 itu kita pelajari? Monggo yang mana saja. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kebetulan di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Maka sangat direkomendasikan kita belajar dulu melalui fikih Syafi'i. Kalau kita belajar fikih Syafi'i, maka kita akan mendapatkan urutan berpikir sekaligus juga nyambung dengan kebanyakan orang Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke Turki, ya memang akhirnya ada beberapa yang tidak nyambung, tapi metodologi kita dapat. Jadi kita lebih mudah memahami. Nah, itu kira-kira dalam masalah fikih. Nah, dalam masalah akidah juga begitu. Ya, jadi dalam masalah akidah itu Ahlussunnah wal Jamaah disepakati oleh para ulama salafus saleh, dia pemimpinnya ada 3, yaitu Asy'ari, Maturidi, dan Ahlul Asar. Ya, 3 ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, nah sementara sekarang mulai banyak pemikiran bahwa yang 2 ini nggak usah dipakai, pakai yang 1 saja. Nah, atau bahkan kalau dalam masalah fikih, jangan pakai yang 4, pakai aja langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya sebenarnya, karena akhirnya membuat kita menghilangkan jejak-jejak khazanah intelektual yang seharusnya kita ikut itu. Karena Nabi sudah mengatakan, kalau kita belajar itu langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu nanti kita akan mendapatkan bagian yang kecil. Makanya Nabi mengatakan, faman akhadzaha faqad akhadza bihadzin wafir. Kalau kita belajar akidah, belajar fikih, belajar agama melalui ulama, kita akan mendapatkan bagian yang besar. Nah, karena itu kemudian salah satu saja pagi ini kita bahas, yaitu pemikirannya Asy'ari yang kebetulan cukup besar di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Nanti untuk pengayaan kita bisa mengkaji pemikiran Maturidi, mengkaji pemikiran Ahlul Asar, tapi Asy'ari ini menarik. Kenapa? Karena fitnah Mu'tazilah itu sempat menguasai kekhalifahan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu saja sampai masuk penjara 3 periode kekhalifahan gara-gara meyakini Al-Quran itu kalamullah. Sementara politik mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka orang yang berbeda dengan politik, dia akhirnya dimasukkan penjara, dihukum. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini sejarah Asy'ari, ini sejarah melawan dalil-dalil Mu'tazilah itu. Dan Mu'tazilah itu dikenal orang-orang yang memang luar biasa sebenarnya. Dia paham Al-Quran, paham As-Sunnah, tapi pemikiran akidah mereka keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana mengcounter orang-orang seperti Mu'tazilah? Nah, ini menarik karena Imam Asy'ari ini pernah berpaham Mu'tazilah selama 40 tahun atau minimal sampai umur 40 tahun. Ya, dia umur 40 tahun dia bertaubat, jadi dia paham betul inti-inti dari persoalan Mu'tazilah itu, dan itulah yang kemudian di akhir hayatnya dia betul-betul kembali kepada Ahlussunnah dan membela Ahlussunnah. Ya, demikian Allah. Baik, Ustaz. Semoga menjawab juga pertanyaan yang ada yang berpendapat Asy'ariyah itu sesat. Yang kita sudah dijawab sama Ustaz. Baik, ini pertanyaannya makin deras Pak Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu Pak Ustaz ya.
waktunya juga sudah lumayan siang. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Tafadhol. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan duduknya 1 jam kita di majelis online ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam majelis offline. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, Allah mudahkan kita dalam berkontribusi ya, melahirkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan ibadah puasa kita, amalan qiyam kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan Lailatul Qadar meskipun dengan berbagai keterbatasan usaha yang kita lakukan pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana ja'alna muqiminas salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.